Don't touch any thought, concept, or feeling. Don't touch any intention. Don't touch past, present, or future. Leave everything aside. Whatever you perceive or experience are like clouds passing. Observe them, but don't lock into their energy. If you look but don't touch or identify with anything you perceive, can you be distracted from what you are? Simply stay empty as you naturally are. If everything that you perceive will be saat dasarnya adalah kesadaran atau consciousness tadi. Jadi ada suatu case di mana contohnya ada orang yang ingin berubah, jadi dia ingin mengimprove dirinya, tapi dia merasa ada yang menghalanginya, ada suatu hindrance, ada suatu obstacle yang menghalanginya untuk berkembang, growing atau improving. Sebetulnya bagaimana dia memiliki motivasi untuk berubah saja, atau bagaimana dia memiliki motivasi untuk berubah itu sendiri, itu merupakan hal yang bagus, itu merupakan hal yang baik, karena dia masih sadar gitu loh bahwa dirinya itu harus berubah, dirinya itu harus improving, dirinya itu harus growing, dan dia juga sadar bahwa ada yang menghalanginya untuk berubah. Jadi artinya dia sudah mengidentifikasi ada sesuatu yang menghalanginya untuk berubah seperti itu. Nah, setiap perubahan itu diawali dengan peningkatan kesadaran, seperti yang sudah saya katakan di awal presentasi, bahwa kalau kita ingin berubah itu kita harus meningkatkan kesadaran kita dulu gitu loh. Karena untuk menyadari bahwa kita harus berubah ke arah yang lebih baik, ya kita harus sadar dulu. Kita harus sadar terhadap, maksudnya we have to be aware of the fact that kita memiliki kebutuhan untuk berkembang sebagai manusia. Jadi di sini ada juga quote di mana saya akan membacakannya. The realm of consciousness is much faster than thought can grasp. When you no longer believe everything you think, you step out of thought and see clearly that the thinker is not who you are. Jadi alam kesadaran itu jauh lebih luas daripada yang kita pikir. Ketika kita sudah tidak mempercayai lagi pikiran kita, maksudnya kita tidak mempercayai pikiran-pikiran yang mind cloud itu, yang datang dan pergi, come and go, pikiran-pikiran negatif atau kebahagiaan yang sesaat, kita sudah melangkah keluar gitu loh dari pikiran kita, dari mental tersebut. Kita sudah melihat dengan jelas bahwa kita bukanlah apa yang kita pikirkan. Maksudnya, contohnya, ketika kita berpikir bahwa diri kita itu merupakan seseorang yang worthless, diri kita merupakan seseorang yang tidak kayak kita tidak merasa cukup gitu loh. Kita tidak merasa content, we don't feel content of ourselves. Itu kan pikiran negatif. Nah, tapi kan itu sebetulnya pikiran. Jadi itu hanyalah proyeksi dari mental. Jadi proyeksi mental bukanlah fakta, bukanlah realita. Pikiran kamu bukanlah diri kamu yang sebetulnya, seperti itu. Jadi ketika kita sudah tidak mempercaya lagi pikiran-pikiran tersebut, yang mana pikiran tersebut adalah mind cloud yang come and go, sebetulnya kita tuh sudah melangkah keluar dari pikiran tersebut dan melihat dengan jelas bahwa kita bukanlah apa yang kita pikirkan. Dan ketika kita sudah merasa nyaman dalam the state of not knowing, maka pengetahuan yang sangat dalam, yang konseptual itu akan muncul gitu loh. Apa yang maksudnya the state of not knowing ini? Jadi di sini ada quote di mana become at ease with the state of not knowing. This takes you beyond mind, because the mind is always trying to conclude and interpret. It is afraid of not knowing. So, when you can be at ease with not knowing, you have already gone beyond the mind. A deeper knowing that is non-conceptual that arises out of that state. Yang non-konseptual ya maksudnya, maaf tadi.
pikiran yang lebih dalam dan maksudnya suatu pemahaman yang lebih dalam dan non konseptual itu akan muncul gitu loh, akan muncul ke permukaan. Nah, maksudnya not knowing itu apa? Gini, sebetulnya ketika kita mengosongkan pikiran, ketika kita dalam state mindfulness, ketika kita dalam state betul-betul consciousness, itu bahkan ketika kita tidak berpikir saja, kita sudah tahu apa segala sesuatu yang ada di semesta itu, kita sudah tahu sebetulnya. Jadi kita hanya perlu menjernihkan diri kita. Karena kenapa? Karena manusia itu sejatinya dia kalau masih berada dalam level jiwa yang rendah atau masih dalam level mental atau psikologis, itu kita akan selalu ingin tahu. Maksudnya kita ingin tahunya itu dikendalikan oleh ego gitu loh. Kita ingin tahu jawabannya, selalu ingin mengkonklud suatu peristiwa atau menginterpret suatu peristiwa. Padahal ya ada waktunya di mana segala sesuatu itu beberapa hal itu mungkin tidak ada jawabannya, atau ada jawabannya tapi kita ya tidak perlu mencari lagi. Jawaban itu sudah ada di dalam diri kita sendiri, sudah ada di depan mata kita, seperti itu. Jadi kita harus merasa nyaman gitu loh, merasa nyaman dalam the state of not knowing. Lalu ada juga quote yang terakhir. Sebagai penutup, saya akan membacakan quote ini. Don't touch any thought, concept, or feeling. Don't touch any intention. Don't touch past, present, or future. Leave everything aside. Whatever you perceive or experience are like clouds passing. Observe them, but don't lock into their energy. If you look but don't touch or identify with anything you perceive, can you be distracted from what you are? Simply stay empty as you naturally are. If everything that you perceive will be taken out or erased to the very last thing, is there not something remaining that cannot be touched or removed? Bring your attention to this right now, and you will perceive and know the most natural thing in you, that which you can never not be, which is pure, unchanging awareness. Enjoy proving this to yourself again and again to your heart's delight. Jadi makna dari tulisan ini adalah suatu kesimpulan, atau bukan kesimpulan, jadi suatu intisari dari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Kita memiliki mind cloud atau awan-awan pikiran, di mana awan-awan pikiran itu selalu melintasi pikiran kita, selalu come and go, selalu bothering kita. Kalau misalkan kita tidak memiliki core yang kuat, kita tidak memiliki consciousness yang tinggi, kita selalu distract. Tapi ketika kita tidak lock into their energy, ketika kita hanya mengobserv dari luar, kita step out, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita step out dari pikiran tersebut, yang tersisa di dalam diri kita hanyalah pure unchanging awareness, suatu kesadaran yang murni, suatu kesadaran yang sejati, yang tidak goyah, yang tidak akan pernah terampaskan, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul bear this in mind. Don't touch any thought, concept, or feeling. Just be in the present moment. Don't touch the past, present, or future, and just leave everything aside. Sekian dari saya hari ini. Semoga kita bisa terus berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa memiliki persepsi yang meluas. Semoga kita bisa memiliki self-esteem yang lebih tinggi lagi. Semoga kita bisa mencintai diri kita sendiri. Semoga kita bisa menghargai diri kita sendiri, terutama di tahun baru ini, di tahun yang baru, awal yang baru, kita membuka halaman yang baru. Dan alangkah baiknya apabila kita membuka halaman yang baru itu dengan menuliskan hal-hal yang positif. Dan kita hanya akan bisa menuliskan hal-hal yang positif apabila kita memiliki self-concept yang positif pula. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.